Umur gue sekarang 21 tahun. Gue bekerja sebagai dokter. Dimana dokter itu kayak bukan... Gue juga bingung sih sebenarnya mau jadi dokter apa gitu. Cuman profesi gue sekarang itu gue jadi dokter umum di bagian anak-anak. Kenapa gue bisa jadi dokter? Itu karena awalnya dari kecil, dari gue sekitar umur 5-6 tahun itu orang tua gue bilang, kenapa sih, gue nanya kan, kenapa sih nama aku tuh Syifa Nabila Azari? Terus my parents say, ya karena dari kecil, dari gue lahir, bahkan dari ibu gue masih mengandung, itu dia pengen banget kalau anaknya itu ada yang jadi dokter. Dia tuh pengen banget kalau keluarganya itu bahkan ada yang jadi hukum, ada yang jadi polisi, atau apapun itu profesi yang sekiranya bakal mempermudahkan kita di masa yang akan datang. And then pas gue tahu ternyata itu cita-cita dari orang tua gue dan itu harapan mereka buat gue, so ya gue garit aja gitu, gue jalan aja gitu. Terus waktu kecil pas gue tahu dia, orang tua gue itu pengen banget gue jadi dokter, gue tuh dari kecil selalu dibeliin mainan yang kayak mainan anak kecil gitu loh. Kayak apa ya, kayak stetoskop, terus gue dibeliin apron kayak buat dokter gitu, baju-baju buat dokter gitu deh. Terus waktu dari kecil tuh gue sering banget namanya sakit pilek sama demam. Itu kayak gue tuh sebulan bisa 2-3 kali, itu gue sering banget. Waktu kecil bahkan sampai di mana demam gue tuh tinggi banget. Sampai bisa 40 derajat Celcius sampai gue kejang. Terus orang tua gue ngasih tau gue gitu, terutama ibu gue, kalau sakit tuh obatnya ini loh gitu. Sampai di mana gue kayak sadar ternyata mungkin dokter itu merupakan cita-cita orang tua gue yang dulu gak pernah kesampaian. Akhirnya mereka menjadikan suatu harapan di diri gue gitu. Terus pas SMP itu gue tertarik banget sama pelajaran IPA. Pelajaran IPA di mana gue belajar tentang biologi. Fisika gue gak terlalu suka sih gitu, karena ngitung-ngitung kan ribet ya. Kalau biologi tuh lebih kayak ke anatomi fisiologi, itu tuh gue sangat-sangat tertarik gitu. Bahkan akhirnya pas SMA itu gue mencoba untuk masuk negeri, dimana ya balik lagi gue pengen masuk ke IPA. Pas udah tes segala macam di sekolah itu ternyata gue gak dapet karena ada satu lain hal gitu. Entah gue yang bego atau gimana, tapi waktu itu emang bukan rezeki lah ya. Akhirnya gue masuk ke SMK keperawatan. Waktu dulu gue masih daftar itu masih bisa buat dari SMK ke Fakultas Kedokteran. Cuma pas gue udah masuk ke kelas 2 itu gak bisa gitu. Tapi gue masih berusaha, akhirnya gue sekarang menjadi dokter gitu. Terus kenapa alasan gue pengen jadi dokter? Karena nantinya pada saat gue berkeluarga nanti, gue pengen banget gitu. Kayak membantu keluarga-keluarga gue, membantu anak dan suami gue nantinya. Kalau mereka sakit, gue yang ngurusin. Itu kan kayak suatu achievement aja gitu. Kayak sacrifice seorang ibu tuh gak cuman buat ngurusin domestik rumah aja gitu. Dia juga bisa ngurusin anaknya sendiri, ngurusin keluarganya, ibunya, bahkan keluarga besarnya gitu. Terus juga gue sering banget ngeliat ya, kayak entah di film, entah itu skenario atau real life. Cuman yang gue lihat itu, kalau di rumah sakit, ada beberapa orang yang memang mereka kesakitan tapi mereka nggak punya uang gitu. Mereka nggak punya uang, terus mereka nggak bisa berobat deh. Itu kan merupakan suatu yang agak miris ya, dimana mereka tuh sakit tapi nggak bisa berobat gitu. Itulah kenapa gue mau jadi dokter. Tapi itu adalah sebuah cerita. Itu bukan diri gue sebenarnya, dimana sekarang itu gue merupakan mahasiswa di suatu universitas. Gue mengambil jurusan sastra Inggris, yang mana itu merupakan hal yang bukan gue inginkan. Waktu dulu gue sempat masuk SMK, terus gue mau lanjut ke kedokteran, sampai gue sacrifice banget dari gue kelas 1 SMK sampai gue mau lulus. Itu tuh peringkat gue lumayan tinggi di bagian di sekolah gue dulu lah. Terus pas nilai gue udah bagus, gue coba apply beasiswa atau kayak yang dapat potongan harga gitu. Akhirnya gue dapet. Pas gue dapet,
ternyata keterbatasan finansial, kemampuan dari keluarga gue, yang walaupun gue sendiri pun tahu kalau gue pengen, ya mereka pasti bakalan mengusahakan gitu. Cuman ya balik lagi gitu, gue masih punya adik gitu, gue punya kakak, dan orang tua gue tuh nggak ngebiayain gue doang gitu. Jadi gue lebih memilih untuk belok jalur yang nggak mengarah ke arah kesehatan gitu. Cuman karena teman-teman gue pun masih masih dalam lingkup situ juga sih. Mereka masih ada beberapa yang lanjut untuk dunia keperawatan, ada yang farmasi ataupun lainnya. Jadi dari situ gue mengejar ketertinggalan gue untuk belajar dari hal-hal yang udah mereka pelajari. Walaupun gak semuanya gue tahu gitu. Ya pasti mereka lebih beberapa langkah lebih maju daripada gue, karena mereka selalu kayak setiap hari mereka bakal ketemu mata kuliah itu gitu. Sedangkan gue enggak. Dimana kalau gue belajar ya dunia sastra Inggris nggak mungkin dong ngebahas kesehatan gitu. Terus itu merupakan kekecewaan gue sih sampai sekarang gitu. Gue udah capek-capek belajar ibaratnya. Gue tuh anaknya malas banget belajar, apalagi kalau kesehatan, lu nggak cuman belajar teori atau praktek doang gitu. Kalau lu nggak bisa ngafal, ya lu nggak bakalan nyampe gitu. Sampai akhirnya gue kecewa, ekspektasi dan harapan yang orang tua gue udah bangun dan gue bangun dari kecil jadi terpatahkan karena keterbatasan finansial. Ya jadi mau gimana lagi gitu. Untuk mengejar ketertinggalan gue, kok jadi ribet ya. Untuk mengejar ketertinggalan gue ya, gue harus mengejar apapun yang emang gue inginkan, walaupun gak bakalan terwujud banget-bangetan lah ya. Setidaknya kalau temen gue sakit atau keluarga gue kayak, aduh kok malam-malam pusing ya, gue kayak tau, oh minum obat ini nih, kayak gitu. Itu kan merupakan kayak, wah gila, keluarga gue tuh gak ada yang tahu tapi gue tahu gitu. Temen gue tuh kayak mereka sakit pilek demam aja tuh kayak panik, sedangkan gue kayak ini tuh obatnya cuman kayak gini loh gitu, ngerti gak? Obatnya cuman lu minum air hangat, lu istirahat yang cukup, lu minum obat, lu jangan makan pedes atau dingin, enough gitu, udah clear, penyakitnya juga bakal selesai gitu. Itu merupakan suatu kebanggaan buat diri gue sendiri sampai sekarang, yang mana harapan gue nantinya, walaupun gue bukan lanjut ke dunia kesehatan, tapi gue bakal bisa ngejar itu. Terus juga kalau misalkan memang nanti kebutuhan finansial dan umurnya masih cukup untuk mengejar harapan gue yang akan datang, gue bakal tetap mengejar itu, karena menurut gue suatu harapan itu bakalan bisa kita raih kalau emang kitanya pengen gitu. Walaupun kayak pengalaman gue dulu, keterbatasan finansial, atau mungkin finansialnya ada tapi kitanya kayak gak enak lah sama keluarga gitu, itu menurut gue masih bisa kita capai dengan banyak cara gitu. Yang penting selagi ada kemauan, selagi ada harapan untuk lu menuju ke arah sana, menurut gue ya go ahead aja, gak ada yang larang, dan gak ada juga yang bisa membataskan harapan lu atau apa yang lu pengen ke dunia lain gitu. Jadi jangan dengerin omongan orang. Tapi untuk gue sendiri, gue kadang suka masih ragu gitu. Walaupun gue sedang ngobrol dengan diri gue sendiri gitu, gue merasa kayak lu tuh sebenarnya nggak bisa gitu. Cuman kalau gue inget-inget setiap kali, kan kalau misalkan di kampus gitu lagi pelajaran kan pasti kayak di absen gitu kan, Syifa Nabila Zari gitu, iya gitu. Terus gue kayak inget, wah nama gue tuh menuju ke arah sana loh gitu. Masa iya sih gue nggak bisa ke arah sana gitu. Walaupun sekarang pun udah tercapai lah sedikit demi sedikit. Ibaratnya 100% masih di 50 lah gitu. Ya gak apa-apa gitu. Yaitu menurut gue suatu kepuasan terhadap diri gue sendiri. Walaupun gak semuanya terwujud, ya tapi bisa.